Halo, saya Raham dan selamat datang di Gamer Weekly, di mana kami akan merangkum berbagai berita menarik selama 1 minggu ke belakang ini. Jadi ada berita menarik apa aja di minggu ini? Yuk langsung kita bahas di video. Resident Evil 7 tuh gila sih. Game rilis 2017 tapi masih kejual lebih dari 1 juta kopi setiap tahunnya. Ini data resmi dari laporan Capcom mulai April sampai September 2025. Total penjualannya sekarang udah 15,9 juta dan dalam 6 bulan terakhir aja nambah 1,14 juta unit lagi. Sekarang Resident Evil 7 jadi game Resident Evil terlaris nomor 2, cuma kalah dari Resident Evil 2 Remake. Padahal dulu orang sempat ragu karena gamenya itu first person. Tapi justru itu yang balikin seri ini ke horor murni, tegang, gelap, personal, dan juga mencekam. Bentar lagi versi Switch 2 rilis di 27 Februari 2026 barengan Resident Evil Requiem. Kemungkinan besar ya bakal naik lagi penjualannya. Emang Resident Evil itu franchise Capcom paling gila sih. Kalian sendiri udah main belum? Emang EA itu masih jadi perdebatan dan publisher Jepang baru aja ngegas. Content Overseas Distribution Association atau CODA, organisasi yang mewakili publisher besar kayak Aniplex, Bandai Namco, Studio Ghibli, Square Enix, Kadokawa sampai Shueisha resmi ngirim surat ke OpenAI. Mereka minta Sora 2 jangan pakai konten mereka buat training tanpa izin. Soalnya banyak output Sora 2 yang mirip banget sama karya Jepang sampai ke detail visualnya. Dan dihukum Jepang ngambil materi buat training aja udah bisa kena pelanggaran hak cipta. Jadi bukan cuma soal hasil akhirnya doang. Walaupun Sora 2 punya sistem opt-out, CODA bilang izin itu harus sebelum dipakai bukan setelah, karena itu nggak cocok sama aturan Jepang. Sekarang mereka minta OpenAI stop total pakai materi Jepang dan kasih penjelasan resmi. Kasus ini bisa jadi awal perdebatan panjang soal copyright di era AI, apalagi industri anime dan game Jepang terkenal ketat banget soal hak cipta. Jadi apa pendapat kalian tentang reaksi dari publisher Jepang ini? Game mobile Chaos Zero Nightmare ini jadi contoh yang langka, di mana developer sampai minta maaf ke pemain karena penulisan cerita mereka dan bakal dirombak total padahal gamenya belum sebulan rilis. Jadi game ini tuh kena kritik karena jalan ceritanya dianggap membingungkan dan fokus karakternya itu kurang jelas. Banyak pemain protes soal alur cerita yang kayaknya nggak konsisten dan terlalu dipaksain. CEO-nya Young Soo Kim sampai buka suara dan minta maaf. Kim bilang mereka sadar ceritanya itu belum matang, protagonis nggak nonjol tapi tetap nekat rilis karena tekanan waktu. Ditambah lagi tim penulis sempat ganti dan banyak intervensi internal yang bikin plot makin berantakan. Sekarang mereka lagi rombak total ceritanya. Rencana mereka ke depan, cerita itu bakal balik fokus ke karakter utama dan nuansanya dibuat lebih gelap biar lebih kuat lagi. Update cerita versi revisi ditargetkan rilis paruh pertama tahun depan. Jadi ya mungkin kalau kalian suka sama cerita yang sekarang, nikmatilah. Menurut kalian sendiri gimana? Game gacha RPG yang dulu paling ditunggu-tunggu sekarang justru terancam tutup. Black Beacon memulai debut globalnya di bulan April 2025 ini. Tapi sejak hari pertama banyak pemain langsung mengalami masalah teknis. Bug yang menghambat progres, black screen saat loading, lag, sampai konsumsi baterai yang cukup tinggi. Lalu muncul juga masalah perbedaan kompensasi antara server global dan China yang bikin pemain global merasa diperlakukan kurang adil. Meskipun akhirnya ada penyesuaian, kesan awal ini udah terlanjur menempel dan untuk game baru impresi awal itu krusial. Di sisi lain, komunikasi dari developer dianggap kurang responsif. Update yang diharapkan bisa memperbaiki kondisi juga terus tertunda tanpa jadwal jelas. Pendapatan globalnya pun ikut menurun dengan cepat beberapa minggu setelah rilis, bahkan sampai cuma beberapa dolar per hari dari data yang kami cek di AppMagic. Komunitas juga mulai khawatir karena muncul laporan soal perpindahan kantor dan staf yang mengundurkan diri yang bisa menjelaskan kenapa perbaikan berjalan sangat lambat. Padahal dari sisi cerita banyak pemain setuju kalau pondasi gamenya kuat, tapi potensi tanpa eksekusi yang stabil ya hasilnya jadi seperti ini. Jadi gimana menurut kalian tentang Black Beacon? Telah ditunda sekali, GTA 6 mundur lagi rilisnya. Awal rencana rilis Mei 2025 tapi batal, mundur ke 26 Mei 2026 dan sekarang mundur lagi ke 19 November 2026. Ya ini nggak cuma pengaruh ke GTA-nya aja tapi hampir semua game lain. Developer indie sampai AAA yang mantau biar nggak rilis bareng GTA 6 juga pasti harus ngerubah rencana mereka. Dengan penundaan lumayan panjang selama hampir 6 bulan dari jadwal lama atau 1 tahun dari sekarang, Rockstar ternyata masih butuh waktu ekstra buat bisa moles kualitas gamenya biar bisa memenuhi standar yang diharapkan fans dan mereka sendiri. Mereka juga menyampaikan permintaan maaf atas delay ini dan di saat yang sama bilang kalau mereka sebenarnya juga super antusias buat para pemain akhirnya bisa menjelajah negara bagian Leonida dan balik lagi ke Vice City versi modern. Sesuatu yang udah dinanti bertahun-tahun. Emang jadi game paling ditunggu satu dunia itu susah ya. Jadi apa perasaan kalian tentang delay yang satu ini?
Jadi itu dia berita-berita menarik seminggu ke belakang ini seputar dunia game. Apakah ada berita menarik yang terlewat dan ingin kalian bahas? Langsung aja taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.